Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan di masa pandemi ini tidak lupa atau tidak henti-hentinya saya mengingatkan, menghimbau kepada kalian semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi Kerajaan Samudra Pasé. Ini merupakan bab daripada kerajaan-kerajaan pada masa Islam di Indonesia. Dan Kerajaan Samudra Pasé ini adalah kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak agama Islam. Bisa kalian lihat di sini, Kerajaan Samudra Pasé atau Kesultanan Pasé ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara atau di Indonesia. Di sini dikatakan bahwasanya belum banyak yang diketahui dari kerajaan ini, namun hikayat Raja-Raja Pasé dan catatan perjalanan Ibnu Battuta menjadi rujukan mengenai eksistensi pada Kesultanan Pasé ya. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa makam raja dan koin-koin yang ditemukan. Perlu kalian ketahui bahwasanya Kerajaan Samudra Pasé ini berdiri ketika pengaruh Majapahit. Jadi Majapahit ini bercorak Hindu-Buddha ya, sedang tinggi-tingginya, sehingga dapat dimaklumi apabila penemuan yang menggambarkan Kerajaan Samudra Pasé ini tidak banyak. Dan Kerajaan Pasé ini atau Samudra Pasé ini diduga berdiri sangat lama ya, sampai nanti runtuh pada tahun 1521 karena adanya serangan dari bangsa Portugis nanti. Kita lanjutkan mengenai letak dan pendiri kerajaan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Kerajaan Samudra Pasé itu terletak di wilayah utara Provinsi Aceh sekarang ya. Itu tepatnya di kota Lok Sumawe ya. Nah, kerajaan ini merupakan letaknya sangat strategis, yaitu di Selat Malaka. Sedangkan Selat Malaka kita ketahui sejak zaman dahulu itu merupakan jalur strategis perdagangan internasional ya, karena dilewati oleh pedagang-pedagang dari Cina maupun India. Nah, dengan keadaan strategis ini sehingga Samudra Pasé itu istilahnya bisa memperluas atau meningkatkan pengaruhnya ya, terutama dalam bidang perdagangan. Nah, nanti dalam sejarah kita ketahui bahwa Malaka nanti pada 1511 itu dikuasai oleh Portugis. Untuk yang kedua di sini dikatakan pendiri Kerajaan Samudra Pasé adalah Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh ya, pada tahun 1267. Nah, dikatakan di sini Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh ini pengganti penguasa yang telah ada. Namun jika Raja Pasé dan Ibnu Battuta mencatat bahwa ialah raja pertama Kerajaan Samudra Pasé. Jadi dalam sejarah diketahui bahwasanya Sultan Malik As-Saleh ini adalah raja pertama atau pendiri daripada Kerajaan Samudra Pasé. Untuk lebih jelasnya, nah, di sini ada peta ya. Ini Pulau Sumatera, ini Aceh sekarang, lah Samudra Pasé di sekitar sini. Sedangkan ini adalah Selat Malaka ya, yang sering disinggahi oleh atau dilewati oleh pedagang-pedagang baik dari Cina maupun India, dan nanti selanjutnya pedagang-pedagang dari bangsa Eropa. Next, di Kerajaan Samudra Pasé ini raja-rajanya adalah dalam sejarah dicatat hampir ada sekitar 20 orang raja ya, yang berkuasa selama Samudra Pasé itu berdiri, yaitu kurang lebih 250 tahun untuk Kerajaan Samudra Pasé ini. Lanjutnya, nah di sini ada beberapa raja tadi atau sultan ya gelarnya.
yang ada di Selat Malaka. Di sini pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Ini tahun 1267 sampai 1297. Nah, di sini ada keterangannya, bisa kalian baca. Setelah itu nanti ada Sultan Muhammad Malik As-Sahir 1297 1326 ini pengganti Sultan Malik As-Saleh. Kemudian ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kemudian ada Sultan Zainal Abidin Malik As-Sahir. Ini tahunnya. Nah, di sini ada Ratu Nahraziah tahun 1406 sampai 1428. Jadi di sini Nahraziah adalah satu-satunya ratu yang pernah memimpin Samudra Pasai. Jadi selama kurang lebih 250 tahun Samudra Pasai ini dipimpin oleh beberapa sultan Ada 19, tetapi ada satu putri yang memerintah, yaitu Ratu Nahraziah. Nah, di sini bisa kita ketahui sumbernya dari Laksamana Cheng Ho, ini yang dari Cina, yang mengunjungi Pasai sebanyak 3 kali. Di sini dicatat pada tahun 1405, 1408 dan 1412. Kita lanjut. Nah, ini masih urutan daripada sultan atau raja-raja yang memerintah kerajaan Samudra Pasai, mulai dari Sultan Zainal Abidin II, Salahuddin, Ahmad II, Abu Sa'id. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, di sini ada penekanan kekuasaan Sultan Zainal Abidin IV terakhir ini merupakan sultan terakhir Samudra Pasai. Itu memerintah pada tahun ini 1514 sampai 1517. Secara real nyata Samudra Pasai itu runtuh ketika diserbu oleh Portugis pada tahun 1521. Nah, antara 1517 sampai 1521 ini di Samudra Pasai seringkali terjadi perang saudara, sehingga mengacaukan kedamaian dalam negeri di Pasai. Itu juga merupakan salah satu sebab nanti berakhirnya kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya kita bahas mengenai kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Jadi agama yang dianut Samudra Pasai adalah Islam Di sini dikatakan meskipun begitu agama Hindu dan Buddha juga masih ada. Karena ketika Samudra Pasai ini berdiri di Jawa itu kerajaan Singosari dan Majapahit itu secara hegemomi memang masih berkuasa dengan perluasan wilayah yang sangat luas atau besar Di sini agama, ritual dan kebudayaan Di sini dikatakan kerajaan Samudra Pasai memagari sekeliling kotanya menggunakan kayu serta membangun masjid dan pasar di tengah kota. Nah, ini adalah kehidupan sosial Kita lanjutkan. Yang kedua mengenai kehidupan politik. Tadi saya katakan bahwasanya Samudra Pasai ini berdiri di antara masa jaya kerajaan Hindu di Jawa, yaitu ada Singosari dan Majapahit Nah, dalam kehidupan politik di sini diceritakan Samudra Pasai pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta dan Laksamana Cheng Ho Kemudian diserbu Majapahit abad ke-14 dan terakhir diserang oleh Portugis pada 1521 atau 1521. Nah, ini nanti dikatakan sebagai akhir daripada kerajaan Samudra Pasai. Dalam kehidupan politik di Samudra Pasai ini ada beberapa pejabat antara lain menteri, kemudian Shah Bandar. Shah Bandar ini adalah penguasa pelabuhan dan kadi atau hakim yang bertugas menyelesaikan permasalahan hukum. Nah, dalam kehidupan politik di sini dikatakan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan Perlak, Pedir dan Malaka dalam berbagai urusan dagang. Ini kerajaan Perlak, kerajaan Pedir. Ini ada yang masuk di wilayah Malaysia sekarang. Next. Nah, kehidupan ekonomi. Tadi di depan saya katakan bahwasanya kerajaan Samudra Pasai ini letaknya sangat strategis karena tidak jauh daripada Selat Malaka.
yang mana Selat Malaka ini merupakan sebagai jalur internasional yang dilewati oleh pedagang-pedagang. Nah, dengan adanya ini maka perdagangan akan semakin maju. Jadi perekonomian Samudra Pasai ini adalah mengandalkan pada hal perdagangan. Namun demikian, untuk Samudra Pasai juga mempunyai wilayah yang terletak di daerah pedalaman atau masuk ke daratan, ya. Sehingga di sini juga ada yang istilahnya sebagai petani, ya. Nah, di sini dikatakan Samudra Pasai ini merupakan penghasil lada, dan di sini dikatakan sebagai komoditas utama, ya, yang laku di seluruh dunia. Kemudian di wilayah pedalaman tadi juga menanam padi, ya. Ada yang beternak juga. Nah, ini saling berkesinambungan. Selanjutnya kita bahas mengenai runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini sudah saya singgung sedikit di depan tadi. Tahun 1517 sampai 1521 ini memang di intern Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai, seringkali terjadi perang saudara. Dan lebih parahnya lagi, pada tahun 1521 bangsa Portugis atau Portugal itu datang ke Selat Malaka dan berhasil menguasai Pasai, sehingga tahun 1521 Samudra Pasai itu benar-benar istilahnya runtuh, ya. Nah, ini dapat disimbolkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena serangan dari Gajah Mada, patih kerajaan Majapahit pada tahun 1339. Ini juga sangat melemahkan, ya. Walaupun nanti secara resmi bubarnya runtuhnya itu tahun 1500-an. Kemudian tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahir. Nah, di sini juga merupakan salah satu sebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai, karena nanti di sini seringkali terjadi perang saudara. Nah, yang terakhir tadi pada tahun 1521 ini adanya serangan dari bangsa Portugis. Nah, selanjutnya kenapa kita bisa mengetahui sejarah mengenai kerajaan Samudra Pasai? Karena memang ditemukan peninggalan-peninggalan yang merupakan benda-benda ataupun, ya, sekali lagi peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Mari kita lihat satu persatu. Di sini peninggalan yang ditemukan yang pertama antara lain makam Sultan Malik Al-Saleh, ya. Ini yang sangat terkenal, ya. Nah, dengan adanya penemuan makam ini dikatakan bahwasanya masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Makam ini ditulis dengan huruf Arab dan berciri-ciri seperti makam orang Islam. Ini contohnya. Kita lanjut peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang lain. Nah, di sini ada dirham. Dirham itu semacam koin emas, ya, atau mata uang, ya. Di sini disebutkan untuk dirham yang ada di kerajaan Samudra Pasai itu dibuat dari 70% emas murni 18 karat, ya, tanpa campuran kimia kertas, ya. Kemudian berdiameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Jadi ini beratnya. Selanjutnya peninggalan yang lainnya yaitu Cakradonya, ya. Ini sebuah lonceng yang bisa dibilang keramat, ya. Ini berupa mahkota besi, ini berbentuk stupa buatan Cina. Di sini dikatakan pada tahun 1409 Masehi, ya. Lonceng ini memiliki tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Di sini dikatakan cakra memiliki arti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari atau cakrawala. Sementara dunya berarti dunia, ya. Ini ada hiasan simbol bahasa Arab, juga ada Cina, ya. Jadi intinya Cakradonya ini adalah sebuah lonceng. Dan Cakradonya ini merupakan hadiah dari kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Kemudian hadiah lonceng ini dipindahkan ke Banda Aceh sejak Portugis berhasil dikalahkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kalau Sultan Ali Mughayat Shah ini nanti adalah penguasa atau raja dari kerajaan Aceh yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
Nah, peninggalan yang lain yang ditemukan adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin. Nah, di sini surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin, belum meninggal tahun 1518 ya, atau 1923 Hijriah. Ini surat ini ditujukan kepada Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil raja Portugis. Isinya apa? Isinya adalah mengenai keadaan Sultan Samudra Pasai pada abad ke-16. Kemudian juga menceritakan tentang keadaan terakhir Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Di sini juga ada tertera kerajaan atau negeri dalam surat ini, antara lain negeri Mulakot, Malaka, dan Pariaman atau Pariaman, ini di Padang. Nah, kemudian peninggalan lain yang ditemukan yaitu stempel kerajaan. Nah, ini atau cap ya, stempel kerajaan. Ini diduga milik Sultan Malikul Zahir ya, yang merupakan sultan kedua kerajaan Samudra Pasai. Ini ditemukan di Kutakrung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian peninggalan yang lain lagi adalah nisan Sultanah Nahraziah. Ya, ini adalah satu-satunya perempuan yang pernah berkuasa atau memimpin kerajaan Samudra Pasai. Ini makamnya dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Ada kaligrafi surat Yasin ya. Kemudian ada surat Ali Imran ayat 18-19, surat Al-Baqarah, dan sebuah tulisan dalam bahasa Arab. Nah, tulisan ini ada yang bisa mengartikan yaitu inilah makam yang bercahaya, yang suci, ratu yang agung yang diampuni, almarhumah Nahraziah yang digelar dari bangsa Kadiu, anak Sultan Haidar bin Said, anak Sultan Zainal Abidin, anak Sultan Ahmad, anak Sultan Muhammad bin Malik As-Saleh, atas mereka rahmat dan keampunan, mangkat pada hari Senin 17 Zulhijjah tahun 832 atau 1428 Masehi. Dan ini sudah ada keterangan yang sangat lengkap tentang makam Sultan Nahraziah. Makam ini terletak di Desa Meunasah, Kota Krueng ya, Kecamatan Samudra. Dan di makam ini juga ada silsilah raja-raja Samudra Pasai. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai materi kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini, coba kalian renungkan kata-kata ini. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Belajar adalah ibadah. Tolong ini dicamkan dengan baik-baik, dipahami, dilaksanakan ya, sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita kalian semua bisa tercapai. Satu lagi, jangan malas ya. Ingat pesan ibumu dan belajar bersungguh-sungguh. Dengar kata ayahmu dan laksanakan tanggung jawabmu. Ini adalah orang tua kalian yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik buat kalian semua atau anak-anaknya ya. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh demi ayah dan ibu atau orang tua kalian. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup di sini saja. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi di masa pandemi ini tidak henti-hentinya saya tetap mengingatkan kalian untuk menjaga atau menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan ya. Sekali lagi kita akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.